Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hedi Tuteru dari Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kristen Indonesia Maluku. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang sering saya ampu, yaitu mata kuliah Algoritma dan Struktur Data dengan kode mata kuliah TIK 302119. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Algoritma dan struktur data merupakan konsep fundamental dalam ilmu komputer yang digunakan untuk memecahkan masalah dan mengatur data. Secara umum, mata kuliah algoritma dan struktur data merupakan mata kuliah yang mempelajari 3 hal, yaitu konsep algoritma dalam ilmu komputer, struktur data, dan yang terakhir, penerapan algoritma dan struktur data, dalam hal ini pengurutan dan pencarian data. Penerapan algoritma dan struktur data sebenarnya sudah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita menggunakan pencarian di Google atau search engine yang lain, algoritma dan struktur data digunakan untuk mengatur jutaan hasil pencarian agar relevan dan efisien dengan apa yang kita cari. Selain itu, penerapan algoritma dan struktur data juga sering kita jumpai pada media sosial untuk menyusun dan mengurutkan konten di dalamnya, aplikasi navigasi seperti Google Map untuk menemukan rute tercepat dari satu titik ke titik yang lain, sistem rekomendasi, serta pengolahan database. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 2 CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep algoritma dan struktur data dalam kaitannya dengan ilmu komputer dan desain sistem berbasis komputer secara logis dan terukur. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan algoritma dan struktur data dalam proses pengurutan dan pencarian data untuk mendukung desain sistem berbasis komputer secara logis, kritis, mandiri, sistematis, bertanggung jawab dan terukur mengenai abstraksi dan pengorganisasian data. Selanjutnya, sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan blended learning, di mana dilakukan kombinasi antara sinkronus dan asinkronus. Secara sinkronus dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting, sementara secara asinkronus menggunakan Google Classroom yang berisi materi, tugas, dan topik untuk dilakukan diskusi antar mahasiswa. Seluruh materi, referensi, penilaian, dan kontrak kuliah yang sudah disepakati bersama mahasiswa diunggah melalui platform tersebut untuk pembelajaran secara mandiri. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari ceramah, diskusi, resitasi, inquiry, dan responsi. Ceramah dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pemaparan terhadap materi yang dipelajari. Diskusi dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar secara interaktif pada mahasiswa. Kemudian resitasi dilakukan melalui tugas yang diberikan kepada mahasiswa di luar kelas dalam rentang waktu tertentu dan akan dipertanggungjawabkan. Inquiry dilakukan dengan menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Sementara responsi digunakan pada saat praktikum di laboratorium komputer. Materi pembelajaran pada mata kuliah algoritma dan struktur data ini terdiri dari pengantar algoritma, operator dan variabel, percabangan dan perulangan, prosedur dan fungsi, pengenalan objek, pengantar struktur data, array, linked list, stack and queue, tree and graph, pengurutan data yang terdiri dari beberapa jenis sorting, pencarian data yang dilakukan melalui secara linear dan biner. Sistem penilaian pada mata kuliah algoritma dan struktur data ini terdiri dari 3 unsur penilaian, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk unsur sikap, terdiri dari kepribadian dengan bobot 10% dan kehadiran dengan bobot 5%. Sedangkan untuk unsur keterampilan, terdiri dari praktikum dengan bobot 25% dan kasus singkat dengan bobot 10%. Sedangkan untuk unsur pengetahuan, terdiri dari review dengan bobot 5%, ujian tengah semester dengan bobot 15%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Selain itu, dilakukan juga kuis pada akhir pertemuan sebagai bahan evaluasi tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dipelajari. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan pembelajaran mata kuliah algoritma dan struktur data secara daring melalui aplikasi Zoom.
Selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang, Apa Pak. kabar? Baik, Pak, baik. Baik, Pak. Oke, Baik. baik. Senang sekali kita bisa bertemu di hari ini, teman-teman. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita tentang algoritma dan struktur data, tetapi sebelumnya kita diam sejenak untuk berdoa. Saya persilakan kita semua masing-masing berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, ini pertemuan kelima setelah pertemuan keempat. Kemarin kita sudah bahas mengenai object oriented programming. Ada kelas di sana yang kalau di prosedural itu kan dia sama dengan fungsi ya. Metode itu dia mirip kayak apa variabel ya. Nah, kayak gitu. Kemudian ada constructor, ada visibility atau access modifier ya. Kemudian ada enkapsulasi, inheritance. Nah, ini untuk penerapannya kita akan pelajari di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, ada yang bisa kasih pendapat mengenai array atau lurik? Apa kalau arah itu kumpulan data? Sekumpulan data ya. Jadi ada yang namanya variabel. Nah, ini array ini dia bisa mengumpulkan sekumpulan data dengan tipe data yang sama. Pengertiannya di sini, array merupakan kumpulan data dengan tipe yang sama yang juga menggunakan nama yang sama. Kemudian dia dibedakan berdasarkan indeksnya, ya. Kemudian untuk cara mengaksesnya karena dia dalam bentuk susunan atau urutan gitu. Jadi untuk mengaksesnya itu biasanya dia menggunakan perulangan. Kita lihat yang pertama ini array satu dimensi. Nah, nanti di sini kita akan lihat bagaimana cara deklarasinya, kemudian cara inisialisasi nilainya dan cara pengaksesan. Oke, untuk yang array satu dimensi, cara ini array dimensi satu dapat diasumsikan sebagai deretan data karena dia adalah sekumpulan data yang diurutkan gitu ya, diurutkan. Nah, ini kalau di dalam memori komputer atau alamat ya. Nah, data-data itu akan ditempatkan dengan alamat yang berurutan. Di sini array merupakan variabel, jadi harus dideklarasikan sama kayak variabel. Kita harus mendeklarasi array. Cara deklarasinya nah, di sini pertama itu tipe datanya apa, kemudian nama array, lalu jumlah elemennya. Ini yang dibilang kenapa array itu sekumpulan data dengan tipe yang sama karena dia tipe datanya harus sama untuk satu data dengan data yang lainnya. Tipe datanya sama, nama array-nya juga sama, dia menggunakan nama yang sama. Yang membedakan itu jumlah indeksnya. Ini contoh yang pertama deklarasi. Yang pertama ini tipe datanya apa? Integer ya. Integer, Pak. Oke, integer, nama variabelnya nilai. Kemudian jumlah elemennya ada 5, Pak. 5. Oke, jadi array nilai mempunyai 5 elemen bertipe data integer. Ya. Sama dengan yang berikut di sini untuk tipe data char namanya abjad, kemudian jumlah elemennya ada 7 gitu ya. Kemudian yang terakhir di sini tipe datanya apa? Float ya. Ya, tipe datanya float, kemudian nama array-nya luas, lalu jumlah elemennya ada 9 ya. Jadi kalau kita mau akses elemen ke-9 berarti dia ada di indeks ke berapa? Indeks ke-8. Ya, indeks ke-8 ya, karena kan dia mulai dari 0. Nah, itu konsep itu yang harus diingat. Oke, ini contoh programnya teman-teman. Jadi array satu dimensi, ini cara inisialisasinya. Ya, kita memberikan nilai awal terhadap array. Ya, jadi bisa juga kita kasih nilai awal, bisa juga kita deklarasi sebuah array kosong, ya, supaya nanti diisikan datanya. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya yang bertanya aja ya. Pak, saya, Pak. Oh, siapa yang mau bertanya tadi? Pak, apakah indeks bisa dimulai dari 1, Pak? Noi, oke. Ya, terima kasih Noi. Untuk pertanyaan ini ada yang bisa menjawab sebelum saya coba menjelaskan? Menurut kalian kira-kira indeks ini bisa dimulai dari 1 atau tidak? Bisa, Pak, tinggal I sama dengan 1. Oke, terima kasih Bia. Glenn, bagaimana Glenn? Kalau menurut beta sih bisa, Bang. Oke, Menurut beta. iya. Soalnya gini, karena arah ini kan
dia termasuk di dalam indeks ini kan dia termasuk dalam array yang dimana dimulai dari angka 0 gitu Pak. Oke. Ya, terima kasih Glenn dan Bea. Ya, yang disampaikan Glenn tadi benar ya. Dia dimulai dari 0, tapi mungkin yang dimaksudkan Bea tadi dia bisa karena mungkin di cara kita memanggilnya gitu ya. Kalau misalnya kita mau panggil indeks ke 1, ya bisa aja. Itu tapi kalau untuk perhitungannya itu tetap dia harus dimulai dari 0 ya. Jadi nanti misalnya saya mau panggil array tanggal dengan indeks ke 1, berarti dia akan muncul nilainya berapa? 28, Pak. 28 ya. Ya. Dia akan muncul 28. Jadi array itu tetap dia akan mulai dari 0. Nah, ini kalau di bahasa pemrograman PHP itu kan kemarin kayaknya sudah dijelaskan ya, yang untuk array itu kan ada dua jenis ya, ada array yang numerik dan ada yang asosiatif. Jadi kalau yang di sini kita belajarnya yang array numerik gitu ya. Oke, itu cara inisialisasinya teman-teman, kemudian cara panggilnya di sini. Nah, ini kenapa di sini dia harus kurang dari 12? Menurut teman-teman ada yang bisa menjelaskan? Untuk perulangannya di sini I sama dengan 0, I kurang Karena dari 12. Ya, Karena indeksnya kan dari 0 sampai 12 tuh Pak. Datanya ada 13 tapi indeksnya ada 12. oke. Hampir tepat ya. Jadi datanya ada 12, indeksnya dari 0 sampai 11. Iya. Jadi I kurang dari 12 berarti dari 0 sampai 11. Oke. Ya, terima kasih, Bea. Nah, ini sebenarnya mirip sama kayak yang tadi ya, teman-teman. Ini cara kita mengakses sebuah array satu dimensi. Jadi di sini saya jelaskan saja ada deklarasi sebuah variabel yang namanya R, diinisialisasikan nilainya sama dengan 5. Jadi variabel R ini dia punya datanya sama dengan berapa? 5. 5. Oke, sekarang untuk ada sebuah array, tipe datanya float, nama array-nya adalah suhu, kemudian jumlah elemennya ada berapa? 5, Pak. Ya, ada 5. Gitu ya, karena di sini variabel R ini dia nilainya sama dengan 5. Makanya variabel array ini datanya itu 5. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada integer i. Jadi sebuah deklarasi variabel untuk nilai i lagi. I ini nanti akan digunakan untuk perulangan, gitu ya. I akan digunakan untuk perulangan, di mana kalian bisa lihat di sini nanti i sama dengan 0 ya. Kemudian i kurang dari variabel r ya. Di sini setelah deklarasi variabel dan array ada dia minta inputan, masukkan r ini nilainya berapa? 5 ya. 50. Oke, maka dia akan cetak masukkan 5 data suhu gitu ya di compiler. Kemudian ada perulangan untuk i sama dengan 0 dan i kurang dari r ya. Tadi kenapa i kurang dari r? Karena indeksnya dimulai dari 0 sampai berapa? 5, Pak. 4 Pak. 4, Pak. Oke, dimulai dari 0 sampai 4 ya, karena di 4. sini kurang dari R ini kan 5 ya, kurang dari 5 berarti dari 0 sampai 4 ya. Berarti kalian sudah makin paham nih kalau kayak gini. Oke, dia mulai dari apa? 0 ya, I sama dengan 0, maka dia akan cetak 0 tambah 1, nilainya berapa? 1. 1, maka dia akan cetak 1 sama dengan suhu. Di sini nilai I-nya masih 0 ya, suhu indeks ke 0, berarti yang diinputkannya di sini misalnya berapa? 5 gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini yang berikut ini untuk array multidimensi. Jadi kalau tadi array satu dimensi, ini yang terakhir array multidimensi. Nah, array multidimensi ini kan tadi dia terdiri dari yang 2 dimensi dan yang 3 dimensi. Nah, kalau yang 2 dimensi di sini kita lihat yang pertama, dia diakses melalui 2 buah indeks. Dia mensimulasikan 2 indeks itu sebagai baris dan kolom ya. Jadi misalnya seperti sebuah tabel kita punya baris dan kolom ya.
Misalnya kita punya data kelulusan mahasiswa informatika dari tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 untuk dua peminatan ya. Jadi kalau misalnya di program studi informatika itu dia punya dua peminatan, software development dan network engineering. Nah, ini kalau di dalam array dia akan deklarasinya seperti ini, integer, misalnya kita punya nama array-nya data lulus, data underscore lulus. Kemudian ada dua indeks. Tadi indeks yang pertama dianggap sebagai baris, indeks yang kedua dianggap sebagai kolom ya, dari atas ke bawah. Kita bikin ya, anggap aja lah datanya kayak gini ya. Lalu untuk yang warna kuning ini baris ya. Di sini karena indeksnya mulai dari 0, maka kita taruh di sini 0 dan 1. 1, Pak. Kemudian untuk yang kolomnya, karena di sini kan ada 4 ya, berarti kita lihat, dia akan mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Gitu ya, karena apa? Indeksnya mulai dari 0, kayak gitu. Nah, nanti di sini dia akan diisi dengan datanya. Misalnya untuk data lulus indeks ke 0 dan 0, maka datanya diisi dengan 50. Kemudian data selanjutnya ini untuk indeks ke 0, ya, atau di sini indeks ke 1 dan 0, maka nilainya 25. Jadi bacanya dari yang baris duluan ya. Nah, kita punya data yang tadi, ini kan 50, 100, dan seterusnya. Kita akan letakkan di sini. Jadi untuk cara mengakses array 2 dimensi di sini, ya, yang pertama nama array-nya, kemudian indeks baris dan indeks kolom. Nah, contohnya di sini misalnya kita punya dia akan panggil ya data underscore lulus, array data lulus dengan indeks ke 1 dan indeks ke 2. Nilainya berapa? 100 ya? 100. Oke, 100. posisinya ada di sini teman-teman. Sini ya. Karena dia akan cek indeks ke 1, kemudian indeks ke 2, 0, 1, 2 di sini. Berikut di sini ini inisialisasi 2 dimensi tapi jumlah datanya banyak nih. Misalnya kalian punya ada beberapa baris dan beberapa kolom. Ya, sebenarnya sama saja kayak yang tadi. Kita tinggal hitung barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ada 7. Gitu, jadi barisnya ya tinggal dihitung aja. Datanya, jumlah elemennya ada 5, kemudian 7 tadi. Jadi kayak gini ya. Kita bisa atur datanya kayak gini per baris. Jadi di dalam kurung kurawal ini ada kurung kurawal lagi per baris supaya lebih tertata ya. Atau kita bisa taruh datanya secara berurutan sampai selesai. Bisa saja kayak gitu. Ya, karena komputer itu dia akan membaca programnya atau dia meletakkan datanya sesuai dengan urutan datanya. Ya, karena sesudah jelas dia tadi dikatakan bahwa array itu dia menyimpan data secara berurutan ya. Jadi dia akan mulai dari indeks ke 0, 0 dan 0, kemudian indeks ke 0 dan 1, indeks ke 0 dan 2, dan seterusnya sampai ke indeks ke 0 dan 6. Kemudian dia akan lanjut di baris yang berikut, indeks ke 1 dan 0, kemudian indeks ke 1 dan 1, dan seterusnya. Ini cara inisialisasinya yang lebih gampang dibaca ya. Kemudian untuk perulangannya di sini karena dia berdimensi 2, jadi perulangannya harus ada 2 kali. Gitu ya, supaya dia akses perulangan yang di luar ya. Dan dia akan akses perulangan yang ada di dalamnya ya. Itulah kenapa di sini I kurang dari 5 dan di bawah di sini J kurang dari 7. Ya. Karena yang I kurang dari 5 di sini untuk mencetak ini kan dia mau cetak ya. Gitu. Untuk data dari barisnya I kurang dari 5, kemudian data yang di kolomnya kurang dari 7. Dari 0 sampai 6 ya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir teman-teman di sini, kira-kira menurut kalian apa saja penerapan array dalam kehidupan sehari-hari atau ya dalam dunia pemrograman ya, lebih spesifik. Mungkin dalam data mahasiswa Pak? Oke, data mahasiswa. Jadi dalam penggunaan database ya. Oke, jadi array dalam
kehidupan nyata ya, khususnya untuk seorang programmer itu kan dia berarti kita bisa gunakan array itu di dalam tadi yang dikatakan oleh Bea di database ya. Jadi semua yang berhubungan dengan data itu dia akan disimpan di dalam sebuah array. Gitu ya, tinggal kita aksesnya saja. Data apapun yang disimpan dalam komputer itu pasti ditransfer dalam bentuk array ya. Oke, terakhir di sini ada yang mau bertanya kan soal materi hari ini? Kalau tidak ada yang bertanya teman-teman, kita lanjut di sini. Ini ada tugas buat dikumpulkan 3 hari dari sekarang. Tugas ini kalian nanti bisa lihat di Classroom juga, ya. Ada materi dan referensi sudah disediakan di sana, tinggal kalian baca dan persiapan untuk pertemuan minggu depan. Nah, minggu depan ini kita akan belajar mengenai stack dengan array. Jadi diharapkan teman-teman bisa pelajari dulu sebelum pertemuan minggu depan. Oke, yang terakhir kita akan kuis teman-teman sebagai evaluasi untuk pertemuan hari ini. Saya ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian terkait topik kita di siang hari ini. Untuk itu nanti saya akan share linknya di via room chat ya teman-teman ya. Oke. Kuis ini kalau dalam perkuliahan teman-teman, kuis ini tidak akan dinilai ya, ini sebagai bahan evaluasi buat mengetahui bagaimana tingkat pemahaman kalian di dalam kelas gitu ya. Jadi kuis itu seharusnya tidak dinilai, dijadikan sebagai bahan penilaian akhir. Baik, sudah 20 orang saya start ya. Silakan dikerjakan teman-teman. Oke, semua sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya lumayan ya, 55%. Oke, ini akan jadi bahan evaluasi buat dosen. Jadi ada 60 poin yang jadi sekitar akurasinya sekitar 57% ya. Untuk perbaikan nanti di pertemuan berikut silakan teman-teman kerjakan tugasnya. Oke, demikian pertemuan kita di hari ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Shalom. Shalom Pak. Demikianlah paparan unsur pendidikan dan pengajaran untuk mata kuliah yang saya ampuh. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.